Samsung atau mungkin Oppo, Xiaomi. Nah, pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, yang akan dibangun adalah ekosistemnya. Ekosistem itu dari mulai hulu sampai ke hilir, maksudnya dari riset, kemudian pendidikan. Sama saja. Samsung, dia orang Inggris kan pakai Apple, nggak pakai Apple, makanya Samsung. Karena dia begitu Android misalnya. Target yang akan di acara ini untuk go digital terutama apa? Mungkin edukasi atau apa? Kita ini sudah roadshow terus-terusan dan mungkin di akhir pekan hampir setiap saat kita mencoba menyentuh pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif. Nah, salah satunya sekarang ini go digital. Mungkin sudah sering dihembuskan, sudah sering digaungkan, tapi faktanya seperti apa itu juga digital itu kan tidak paham juga. Nah, ini mungkin secara detail mereka dikenalkan bagaimana memasarkan secara digital, bagaimana di pandemi ini kemarin ada banyak best practice orang pada kesulitan dia malah panen karena bisa memasarkan secara digital, meskipun misalnya kayak makanan tidak dine in, tidak makan di situ, tetapi delivery. Misalnya begitu. Nah, sekarang kan faktanya orang pada pesan dari ini kan. Nah, tetapi ini mestinya tidak hanya dikuasai oleh pihak-pihak tertentu, investor tertentu, perusahaan-perusahaan besar tertentu, tetapi kita bisa di daerah dan anak-anak muda yang sekarang sangat akrab, mereka born digital. Tidak seperti saya, orang yang sudah 60-50 tahun ke atas itu kan pakai HP-nya mahal, tapi hanya dipakai untuk WA, telepon gitu saja. Mereka bisa bikin kreasi, bisa bikin ini, itu dan seterusnya, bahkan promosi dan bisa memasarkan apa saja yang ada di sekitarnya. Ini didetailkan. Jadi mungkin Pak Fahmi barangkali, karena ini sesungguhnya tadi yang saya sebut. Jadi Undang-Undang Ekonomi Kreatif itu ada PP-nya namanya PP Ekonomi Kreatif. Katanya dikasih nomornya juga 24. Jadi seperti undang-undangnya, Undang-Undang 24 2019, PP-nya 24 2022. Kita luar 1 tahun. Mestinya kan 2019, 2 tahun setelah itu 2021. 2022 baru keluar. Nah, ada dua menjawab. Satunya tentang pembiayaan atau pendanaan. Yang kedua pemasaran. Dua ini problematika besar dari pelaku ekonomi kreatif. Nah, dipecahkan dengan pendanaan misalnya. Kalau di negara-negara sekitar dikenalnya dengan IP Financing Scheme, skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual. Nah, ini sesungguhnya sudah oke, lisan diskusinya sudah oke, OJK tadi saya sebut misalnya. Tapi kita tanya prakteknya apakah sudah membiayai pelaku ekonomi kreatif? Sangat berat, masih pakai KUR, masih pakai ini dan seterusnya, skema lama. Kalau seperti itu kan namanya bukan terobosan baru dong. Apa hubungannya undang-undang baru tetapi real berbakat masih belum. Nah, maka kemudian Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif punya inisiatif untuk membuat BLU. Tapi cuma sejauh mana? Tapi sejauh mana saya tidak tahu. Jadi ini transisi nantinya. Kalau mereka udah percaya betul dan bahkan sudah tadi problematikanya ketika kita tanya valuator, minimnya valuator. Jadi yang menilai misalnya tadi Greng misalnya lagu, ini lagu ini bisa hebat ini misalnya. Kemudian dia bisa membiayai berapa? Nah, itu enggak tahu. Tulisan Terelie misalnya nulis fokus sekali, wah ini bisa booming ini misalnya. Tapi boomingnya, bestsellernya akan sejauh mana, akan diproduksi berapa, itu nggak ada yang masih sedikit, jadi valuatornya sangat sedikit. Itu informasi dari OJK. Jadi ini mungkin silakan untuk usaha jadi yang disebutkan tadi BLU itu Pak
badan layanan umum. Jadi sebuah institusi yang bisa memfasilitasi teman-teman pelaku ekonomi kreatif dalam hal ini sesuai amanat PP 24 tadi, fokusnya kan ke pembiayaan. Jadi siapa yang bisa memberikan pembiayaan untuk pelaku ekonomi kreatif yang sudah punya IP. Jadi kekayaan intelektual itu ke depan, bahkan di luar sebenarnya sudah diterapkan, bisa menjadi semacam jaminan. Kalau kita ke bank minta modal, pinjam, jadi itu kan ada agunan. Nah, agunannya itu sekarang kita harapkan dengan adanya undang-undang 24 2019, kemudian diturunkan dengan ada PP 24 2022, itu kekayaan intelektual yang sudah dimiliki oleh teman-teman pelaku ekonomi kreatif juga bisa menjadi semacam agunan untuk mendapatkan pembiayaan. Karena tadi salah satu permasalahan yang disampaikan Pak Fikri juga terkait pelaku ekonomi kreatif ini kan salah satunya pembiayaan. Jadi sekarang mungkin ada KUR, tapi skemanya kan usaha umum. Bagaimana apa yang sudah kita miliki, kekayaan intelektual yang menjadi salah satu ciri khas dari ekonomi kreatif ini juga bisa dijadikan sesuatu yang bisa diagunkan, bisa menjadikan benefit mendapatkan pembiayaan. Kami sejauh ini juga sedang menyiapkan tadi bagaimana valuator itu bisa terbentuk dalam sebuah wadah, bisa diwadahi, artinya perbankan bisa yakin dengan IP yang sudah atau kekayaan intelektual yang sudah dimiliki oleh pelaku ekonomi kreatif bisa diberikan pendanaan sejumlah berapa. Itu yang penilainya itu yang sedang kita siapkan. Kami di SDM Ekraf pun mendapatkan amanat untuk menyiapkan modul sebenarnya Bapak, menyiapkan modul untuk training pelaku valuator itu sendiri. Jadi karena untuk valuator ini kan harus diberikan guideline, karena ini barang baru sebenarnya, menilai kekayaan intelektual di kita, dan kekayaan intelektual kita juga beda dengan kekayaan intelektual di luar. Jadi mungkin di luar nilainya biasa-biasa saja, tetapi bagi kita di dalam negeri kan bisa jadi kekayaan intelektual itu bernilai lebih tinggi. Nah, itu panduan-panduan itu, modul untuk pelatihan sebagai valuator sedang kita siapkan. Jadi saya mohon doanya, dukungannya supaya ini kami Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bisa menyelesaikan dengan cepat kebutuhan ini, kebutuhan menuju tadi mungkin apakah wadahnya BLU, di dalamnya nanti ada bagian-bagian kayak valuator tentunya di dalamnya. Nah, itu butuh dukungan kita bersama, doa dan harapan itu dari pelaku ekonomi kreatif supaya kita bisa cepat selesaikan. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Pantura.